Selanjutnya yaitu ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Nagib bin Abdullah Al-Haddad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada'an lillahi tala'al badru alaina ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail Al-Qail wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Al-Qail utlubul ilma walau bisin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina Muhammad, imamina wa qudwatina Muhammad, wa syafi'ina yawmal qiyamah Muhammad sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah wa bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah wa bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin, saudara sekalian yang sama-sama kita hormati dan sama-sama yang kita muliakan, para alim, para ulama, para dewan guru, para asatidzah dan para tokoh masyarakat serta jajaran aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita doakan semuanya, para guru kita, tokoh masyarakat kita, para ulama kita, para ustadz kita, Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan segala urusannya dan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ini kayak pasar malam, berisik banget. Diem dulu apa? Ini alhamdulillah di malam hari banyak para ustadz, banyak para kiai, banyak para guru yang hadir di hadapan kita semuanya. Oleh karenanya, salah sebuah syair mengatakan bahwa asafi min gabli an ara wujuhan alaihi nur ilm wa khasyah. Betapa ruginya diriku, betapa ruginya aku tatkala aku meninggal, tatkala aku wafat namun kedua bola mataku belum memandang wajah-wajah orang alim seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan perkumpulan kita seperti ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulan yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang selalu dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang hadir pada malam hari ini tidak ada harapan, tidak ada doa, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, melainkan Allah kabulkan pada malam hari ini insyaallah. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya dosa, semuanya yang berdosa dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita tidak lain dan tidak bukan ya mic-nya payah. Coba yang rada mahalan dikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit yang seluas-luasnya sehingga tidak ada doa, tidak ada harapan, tidak ada keinginan, Allah kabulkan pada malam hari ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama saya hormati,
yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang lebar karena dikasih waktu 10 menit kurang 2 detik. Jadi saya nggak akan panjang lebar karena masih ada lagi mubaliknya, masih ada lagi penceramahnya Al Ustadz Kamal, dan beliau nanti bakal banyak menguraikan sebuah nasihat-nasihatnya dan juga menguraikan semua arahan-arahannya bagi kita semuanya. Saya di sini berdirinya di sini tidak lain dan tidak bukan hanya mengingatkan diri saya pribadi, dan mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan bermanfaat buat yang hadir pada malam hari ini semuanya. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mau menggerakkan hati kita, masih mau menyentakkan hati kita, sehingga kita mau melangkahkan kaki kita di tempat yang diridhakan oleh Allah, di tempat yang diridhakan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini adalah saksi bahwasanya ini adalah tanda kita kepada Nabi Muhammad, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini yang belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad, yang belum pernah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbab kumpulnya kita pada malam hari ini insya Allah, Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad. Allah berikan kita kesempatan buat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat bersama Nabi Muhammad, di padang mahsyar bersama Rasulullah, hingga semuanya orang Pulau Kukun semuanya nih yang hadir malam hari ini masuk sorga di belakang Nabi Muhammad. Nah, udah 3 menit tuh, hitungin. Dan juga para tim hadrah yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang baru saja melantunkan maulid apa tadi? Simtudorar ya. Yang baru saja melantunkan maulid Simtudorar, yang mudah-mudahan saya teringat dengan sebuah syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mutanabbi. Beliau mengatakan salah sebuah syairnya itu apa? Mengatakan wa ma madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Sesungguhnya aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidah-qasidah yang aku karang, melainkan qasidah-qasidah atau syair-syair yang aku buat merasa terpuji tatkala di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah qasidah, kiasnya, logikanya, bagaimana tatkala perkumpulan seperti ini disebut nama Nabi Muhammad, berkumpulnya untuk memperingati Nabi Muhammad, untuk memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang sangat-sangat disayangkan daripada grup hadrah tadi, yaitu apa? Ketika mahallul qiyam, ketika asyraqal kalau bahasanya, kenapa pemain bassnya tadi duduk? Cuman sangat-sangat disayangkan. Namanya mahallul qiyam. Mahal ini kalau bahasa artinya itu tempat. Al-qiyam berdiri. Tempatnya berdiri semuanya orang ketika ingin menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam hal ini tegaskan bahwasanya pernah suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di suatu tempat, dan Nabi Muhammad mengisyaratkan sahabatnya semuanya agar duduk, agar tidak berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Namun pada saat itu pula semua sahabat duduk dan tidak ada satupun yang berdiri, kecuali salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, salah satu penyair Nabi Muhammad, orang yang selalu memuji dengan Nabi Muhammad dengan syair-syair yang dikarangnya. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad, ya Hasan, ijlis ya Hasan. Nabi Muhammad mengatakan, duduklah kamu wahai Hasan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat lain. Maka Hasan bin Thabit di sini mengatakan, ya Rasulullah, qiyami lil aziz alayya fardun wa tarku fardi alayya ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmun yara hadzal jamal wala yagumu. Ya Rasulullah, berdirinya aku untuk menyambut engkau ya Rasulullah adalah kewajiban buat diri aku ya Rasulullah, kata Hasan bin Thabit. Wa tarku fardhi aliyya ma huwa mustaqimu, dan tatkala ketika aku meninggalkan sebuah kewajiban aku, itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal ya Rasulullah. Ajibtu
liman lahu aglun wa fahmun, maka aku heran ya Rasulullah bagi orang yang memiliki akal sehat dan memiliki pemahaman tentang engkau ya Rasulullah, yara hadzal jamal wala yagumu, namun tatkala melihat engkau ya Rasulullah dia enggan untuk berdiri tatkala memandang orang yang indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok-besok berdiri ya, besok-besok berdiri, kalau enggak itu minimal pakai meja dah biar ada tinggian. Kalau enggak panggul kayak itu bas itu, biar ada beratan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, memperingati yang namanya Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan tujuan kita ini mengharap ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan. Namun ada beberapa pertanyaan setelah memperingati Isra Mi'raj. Setiap tahun kita mengadakan maulid, setiap tahun kita mengadakan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Setiap waktu, minggu, hari, waktu, atau setiap bulannya kita mendengarkan yang namanya pengajian dari ustadz, dari kiai, dan dari guru-guru yang lainnya. Namun apa yang kita dapatkan untuk diri kita? Apa yang jadi cerminan untuk diri kita? Apa pelajaran-pelajaran yang telah kita petik daripada peringatan-peringatan Islam tersebut? Hanya berkumpul saja tawa candaria dan setelah itu mendengarkan ceramah sampai pulang ke rumah tidak dapat apa-apa. Dan hal ini yang sangat disayangkan oleh umat muslim. Dan hal ini yang sangat-sangat miris yang ada terjadi di umat muslim. Karena apalagi zaman sekarang ini, masa-masa ini sedang ramai yang namanya virus nih. Tadi dipesan saya, Beb, kalau bisa jangan lama-lama ya ceramahnya, jam 10:30 sudah selesai katanya. Jadi saya mau Ustadz Kamal bagi dua, saya 7 menit, beliau 15 menit. Katanya jangan lama-lama karena dibatasin sampai jam 11, itu kan, karena ada virus corona. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berwaspada boleh, antisipasi boleh. Tapi kalau berlebihan jangan juga, paham? Ngerti? Jangan kebangetan juga sampai kita itu menganggap di hadapan kita ini semuanya makhluk yang menjijikan. Salaman, semuanya. Yang penting apa? Sugesti kita, pikiran kita. Jangan terlalu berlebihan lah. Sampai segala macam kita semuanya anggap kotor. Sampai semuanya segala macam kita anggap ada virus. Justru dengan kejadian seperti ini, dalam hal-hal seperti ini kita bercermin diri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai tega menurunkan yang namanya penyakit seperti ini yang melanda di Indonesia khususnya? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kita ini kurang kurang kembali kepada sejarah. Di era Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pada era beliau itu terjadilah perperangan yang sangat dahsyat. Perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Persia. Di saat itu pula orang-orang muslim berjalan daripada Madinatul Munawwarah menuju Persia. Dan itu terjadilah perperangan yang dahsyat. Sehingga pada saat itu umat muslim apa yang terjadi mengalami kekalahan juga yang dahsyat. Akhirnya pulanglah daripada pasukan umat muslimin dan mengadu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar ibn al-Khattab, kami berperang di Persia dan kami telah mengalami kekalahan yang hebat, wahai Amirul Mukminin. Dan juga Amirul Mukminin di sini mengatakan, baik, kalau begitu aku akan kirimkan bala bantuan buat pasukan muslim yang ada di Persia. Dan pada saat itu pula berangkatlah bala bantuan muslim yang membantu para umat muslimin yang sedang berperang di Persia. Dan pada saat itu terjadilah perperangan yang kedua kalinya antara kaum muslimin dan orang kafir. Apa yang terjadi? Umat muslim mengalami kekalahan yang kedua kalinya dan lebih dahsyat dari kekalahan yang pertama. Pulang lagi lah umat muslimin ke Sayyidina Umar, mengadu lagi, ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Amirul Mukminin, bantulah kami. Kami sudah 2 kali menghadapi orang kafir Persia, namun kami sampai sekarang belum memenangkan perperangan tersebut. Maka Sayyidina Umar mengatakan, baik, aku akan kirimkan bala bantuan tentara untuk kalian umat muslimin yang ada di Persia.
berangkat lagi bala tentara bantuan untuk bantu daripada umat muslim yang berperang di Persia. Dan pada saat itu pula yang ketiga kalinya kalah lagi umat muslimin. Balik lagi orang-orang muslimin yang di Persia mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, tolonglah kami. 3 kali kami bertempur dalam peperangan yang hebat, namun 3 kali pula kami mengalami kekalahan. Mulai saat ini, namun kami umat muslim tidak akan mundur. Kami saat ini umat muslim akan terus berjuang dan berperang untuk menegakkan agama Allah. Bantulah kami wahai Amirul Mukminin. Apa jawaban Sayyidina Umar pada saat itu? Sayyidina Umar menjawab, tidak, mulai detik ini, mulai hari ini aku tidak akan mengirimkan bala bantuan tentara untuk kalian umat muslim yang berperang di Persia. Semua sahabat heran, semua pasukan perang heran. Mengapa Amirul Mukminin engkau enggan untuk membantu bala tentara yang berperang di Persia? Maka di sini Sayyidina Umar mengatakan, introspeksilah diri kalian. Dosa apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian lakukan? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperlambat memberikan kemenangan terhadap umat muslimin. Umat muslim pada saat itu mengalami perperangan di zaman Rasulullah hanya sekali kekalahan, yaitu di perang Uhud. Namun pada saat ini umat muslim berkali-kali bertubi-tubi mengalami kekalahan di dalam perperangan. Apa yang terjadi sebenarnya? Introspeksi diri kalian, periksa maksiat apa yang telah kalian lakukan. Maka pada saat itu umat muslim yang ada di Persia semuanya mengintrospeksi. Tatkala ingin sholat, semuanya melakukan satu-satu diperiksa. Satu diperiksa, dari ujung periksa lagi, di belakang juga diperiksa lagi. Ternyata salah satu kelompok daripada pasukan muslimin perang tersebut meninggalkan sunnah Nabi yang berupa siwak. Tahu siwak nggak Bu? Bu, tahu siwak nggak? Ini namanya siwak Bu. Ini namanya yang belakang. Tahu siwak nggak? Itu namanya siwak sunnah Nabi Muhammad. Maka karena umat kaum muslimin pada saat itu meninggalkan siwak, melalaikan siwak, Allah enggan untuk memperturunkan daripada kemenangan terhadap umat muslimin. Bukan umat muslim pada saat itu mabuk-mabukan. Bukan pada saat itu umat muslim buka aurat di depan umum. Bukan pada saat itu umat muslim berzinah atau dosa yang lain-lainnya. Lebih rendah dari itu sunnah Nabi Muhammad ditinggal yang berupa siwak. Allah enggan menurunkan kemenangan terhadap umat muslim. Dengan cerita ini kita ambil pelajaran. Kenapa Allah sampai tega mengirimkan yang namanya penyakit sampai di mana? Bagaimana agama kita? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga kita? Bagaimana akhlak kita terhadap orang yang ada di hadapan kita? Ini adalah menunjukkan yang namanya introspeksi diri kita masing-masing. Gak ada yang bisa jawab siapa diri kita sebenarnya, melainkan diri kita sendiri yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang membekas dari peringatan Isra dan Mi'raj? Kadang-kadang mengadakan Isra Mi'raj hanya sekedar ketemu teman, bercanda, ketawa, dan ngobrol sana sini, pulang yang ada dapat apa-apa. Betul. Namun bukan ini yang diharapkan. Yang namanya peringatan Isra Mi'raj mengharapkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan tumbuhkan cinta akhlak Nabi Muhammad di kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya satu, saya nggak bakal keluar dari materi yang dibawakan oleh Maulid tadi.